Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya terima kasih juga untuk Rumah Sakit RSI Bunda yang telah memfasilitasi kelahiran anak pertama kami. Terima kasih banyak buat Dr. Dinarda selaku Direktur Hospital, Dr. Garis selaku Dr. Jin, dan Dr. Pili selaku Dr. Anam. Ya, kami mengumumkan alhamdulillah lahir anak pertama kami pada hari Kamis kemarin tanggal 20 di Rumah Sakit RSI Bunda. Mungkin ada pertanyaan. Ya, kita proses persalinannya gimana? Ya, proses persalinan alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, Ya, Nah, alhamdulillah. ada Mungkin sesar atau mungkin sorry. Cek mati. lahir normal. Cek mati. Cek. Oh iya. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya serahkan ke Dokter Daniel dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Hairi, alhamdulillah kita telah melangsungkan persalinan secara sesar pada hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Lahir sekitar jam 10.21. Jadi semuanya sudah berlangsung dengan sehat. Ini juga alhamdulillah langsung menangis, segar, langsung ditangani oleh Dokter Dewi, dokter anaknya yang langsung menangani pada saat setelah saya lahirkan. Dan setelah operasi pun keadaan Bu Kiki alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah 3 hari persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus, dan insya Allah bisa pulang ke rumah. Pertimbangannya apa dok untuk kemudian status sesar? Biasanya ada pertimbangan medis tertentu. Iya, pertimbangannya karena posisi bayinya ya, posisi bayinya itu agak sedikit agak sedikit sungsang, melintang, sehingga untuk anak pertama tidak disarankan untuk lahir secara normal. Jadi kita ambil keputusan untuk melakukan sesar seperti itu. Memang sesuai pada waktunya, memang dipercepat atau seperti apa? Oh, cukup bulan. Ada kaki itu sendiri mungkin saat ini seperti apa? Alhamdulillah pada Kiki sekarang sehat, aman. Ya, sebagai orang tua baru kita masih sering gadang-gadang ya. Karena kan harus ngasih sekitar 2 jam sekali. Mungkin boleh dijelasin kayak namanya siapa? Siapa berat tinggi begitu? Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Untuk berat badan tinggi badan mungkin Dokter D bisa menjelaskan. Ya, makasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya Kiki sama Mas Hairi melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan Kiki itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Jadi saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi busuk ini. Malah saya sempat ambil asinya masih di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum, dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun ya, ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning, dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya. Jadi mudah-mudahan di rumah si Kiki sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Mungkin itu ya. Ada mungkin boleh dijelasin tadi namanya siapa, panjangnya, dan apa sih arti nama dari Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi. Artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya. Jadi ada nama Khairi di belakangnya. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilepas gitu. Oh iya, karena kan kalau karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya. Terus lupa copot cincinnya pas persiapan mau persalinan, kan harus dicopot cincinnya ya. Akhirnya kita copot ke situlah waktu itu. Sampai manggil damkar itu benar nggak? Iya. Karena sulit ya. Karena waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion,
terus pakai minyak. Waktu itu di kolam renang kan biasa tangan ngecil nggak bisa juga, akhirnya ya udah pas kita pergi ke toko cincinnya katanya coba bawa ke damkar aja katanya gitu. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu biar bisa kebuka, karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal itu. Jadi sebelum operasi semua yang berbau perhiasan itu harus kita lepas, cincin dan lain-lain untuk tidak mengganggu operasi. Cincin apa berarti Kak? Apa? Cincin pernikahan? Ya. Diganti lagi atau gimana tuh? Berarti Nggak diganti nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapin lagi. itu Kak Kiki nggak bisa hadir di kelasnya kenapa Kak? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malam ya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang, kemudian ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit, mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Kiki sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jangan masih nggak nyaman, karena kan operasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini mana dia mau ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Iya, ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus. Tapi Kak Kaida sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk buat terima kerjaan setelah ibu? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Kiki lebih fokus kayak ya kita mengasihi anak dulu, bagaimana dulu kembang anak. Ketika berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Kiki gimana buat jadwal waktunya nanti. Ada drama nggak sih Kak mungkin ketika proses persalinan? Mungkin sebelumnya seperti apa? Gimana? Ada drama. Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. K-pop. Ya mungkin dari rumah sakit bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak Dr. Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini Ki, Kairi kamu harus kayak gini, kamu harus persiapan. Dr. Tiwi juga kayak ngasih Ki, kamu nanti lahirnya tanggal segini, kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama Ki itu kayak nggak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit bunda yang udah ngasih kita support secara mental gitu. Kan sempat kemarin juga ini untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak. Oh iya. Gimana perjuangannya sampai haru juga ya, sampai nangis. Gimana sih Kak? Ya perjuangan mungkin Dokter Beril ya lebih tahu karena yang udah ngomongin waktu itu Dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada saya dan rumah sakit ini sejak hamilan pertama yang sempat tidak jadi sempat tidak berkembang, kita harus merayakan istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada kistanya yang masih ya. Kistanya cukup besar dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi mengangkatkan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovarium yang sebelah kiri. Jadi Kiki hanya punya satu ovarium. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah setelah 2 bulan kalau salah ya. 3 bulan. 3 bulan hamil lagi alhamdulillah. Walaupun dengan cuma satu ovarium. Itu sangat alhamdulillah sekali. Begitulah perjuangannya yang saya salut kepada mereka berdua, mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru udah pasti, kelahiran anak udah pasti sampai haru, senang gitu. Terus masuk ke dalam ya? Itu masuk ke dalam juga. Ya, nyaksiin langsung perjuangannya. Ya nyaksiin langsung gimana? Diungkapin juga susah juga ya. Operasinya cepat waktu itu. 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget hasil perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak gitu. Tapi pas masuk ruang operasi sempat deg-degan nggak sih? Oh udah pasti. Kelihatan kan di posting aja kita senyum-senyum ya, tapi sebenarnya apa sih yang dirasain? Ya deg-degan udah pasti, nama kan
istri mau menghadapi operasi ya, operasi sesar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi itu kan. Alhamdulillah Kiki sehat. Terus dokter Beril juga kasih kita semangat, dokter Yui juga ngasih kita semangat. Tenang Ki, sesar ini aman kok, bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi Mako Kiki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi, kita jalan. Alhamdulillah insya Allah lancar. Gitu. Sempat ada prosesnya sih, misalnya kalau ke bapaknya ada prosesnya nggak sih dok? Ada. Maksudnya ke bapaknya. Jadi pertama kan ke ibunya ya. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan brosur itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari storynya Kiki dan Khairi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, karena dari ibu bekerja kan ada ASI perah. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat. Karena itu penting buat ibu, yaitu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya. Memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter Beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa Mas Aisyah semangat banget ya. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Hari kedua itu dia kayak ngeliat, kayak nyebutnya buat kaya ya, dan dia tuh kayak dia tontelin rambut, terus baby K main kakinya baby K, kayak dia excited banget ngeliat adiknya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Nggak ada. Dia malah kayak seneng banget gitu, karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak elus-elus perutnya baby K, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Kaya? Kaya. Iya. Kalau saya sama kalian panggilannya apa? Panggilan apa? Ayo Bunda. Oh, kalau aku panggilnya papi, Kiki panggilnya Bunda. Kenapa tuh? Karena lahir di Bunda ya. Jadi miripnya Pertimbangannya apa Kak panggilannya itu? Enggak, karena kita pengen cari apa ya yang bagus, Yang buat- beda aja. yang beda aja gitu. Wajah mirip siapa nih, udah kelihatan belum? Wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari apa? Rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku, kata gitu. Ya mungkin bisa lihat di Instagram, mungkin mirip kemana ya. Ada momen skin to skin sama baby sendiri, Kak? Perasaan gimana sih? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Dan dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diazanin persis Ya, diazanin persis tidak ada Tidak ada Kiki, ibunya. tidak ada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk ke Aisyah sendiri nggak Kak, skin to skinnya? Apa? Ada momen gendong Gendong. Aisyah gendong atau apa? Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak apa, belum tahu cara menggendong yang bagus untuk bayi gimana gitu. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali ya kan, baru lahir terus skin untuk memegangnya, gimana nih? Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi
Ini udah latihan. Kayak dokter Dewi, dokter Bel udah ngasih ini nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang Di ini, sini jangan pegang paketnya ini ya. lengkap, Iya. sampai gendong juga Jadi pas pertama kali gendong dokter Dewi udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini, ya udah akhirnya pegang jadi pede aja gitu. Jadi gugup hilang langsung pas udah gendong anaknya. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister atau gimana? Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus, kita kembangin berdua anak, kita harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma pendamping. Iya. Memang dia harus sendiri. Karena Iya. dia gantiin popok kalau dia ya. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyendawakan misalnya ya, Iya. atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani. Biasanya. Mas, boleh izin video call nggak sama Kiki? Iya. Teman-teman ada Iya. gambarnya. Coba tanya dulu ya. Coba tanya dulu WA dulu kali ya. Amal itu juga udah pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Jadi kelihatan Kiki tuh udah kayak aman, aku kayak gimana sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, kayak udah siap lah Kiki semua gitu anaknya. Iya. Istirahat berapa lama nih kak? Kan hidupnya masih banyak banget kaki gitu. Sesuai kata dokter di tadi kan untuk 2 minggu pertama Iya, dokter, 2 minggu jangan dulu lah. Jangan dulu Ya. istirahat. Kakak Iri Cuti setelah gak sih mungkin? Cutinya kan berapa lama? Kan kemarin sempat cuti juga dari mulai Februari. Cuti ya, ya saya sih belum ngomong ya sama Kiki, belum ada obrolan sama Kiki cuti gimana, karena pas baru lahir ini yang pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak maksudnya obrolan sebelumnya kak Kiki mengurus anak fokus dulu deh gitu, nanti kerjaan nanti. Nah, belum ada, nggak ada. Kita kayak fokus aja, kayak yaudah kita fokus yuk yang berdua buat apa, cara kita sehat kayak gitu. Jadi kita nggak ada obat. Kakak Iri mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini prosesnya ada trauma nggak, atau udah deh kayaknya anaknya satu aja, atau gimana dalam proses ini? Atau Kalau nambah? trauma dulu namanya, oh ya kita nih bisa kita tahu. Oh bisa video iya. call. Dia tadi pingin excited banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kiki. Boleh kak layarnya? Layar yang ini kan di bawah. Baru mau detek. Kita kasih Layar bawah layar yang bawah ya. Oh, oke. Hai kak Kiki. Selamat ya kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong kak Kiki gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Nah kalau prosesnya yang tahu dokter Beril ya. Aku udah setengah sadar kemarin. Tapi prosesnya begitu cepat, berlalunya, masya Allah. Terus yang kayak di 37 minggu lebih lah ya, akhirnya aku bisa melahirkan dengan persalinan sesar dibantu oleh dokter-dokter yang luar biasa di rumah sakit Ibarat di Bunda. Terharu kak Kiki sempat nangis gitu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anaknya cantik itu. Jadi kata mas saya nggak nyangka aja dari detik ini kan dari apa gadis ternyata sampai akhirnya bisa jadi seorang ibu, jadi aku nggak nyangka banget gitu. Kata Mas Hairi anaknya mirip dia. Nah, kalau kata Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa kak? Anaknya mirip siapa? Nah, dari bapaknya lah. Masa mirip dokter ya? Iya, dari dokter. Waduh, jadi bertanya-tanya. Kak Gigi kemarin sempat ke damkar ini cincin gimana Kak? Cerita Kak. Iya kan, karena kan prosesnya operasi dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, bukan yang nempel, terus lepas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin
aku tuh udah nggak muat, udah ke toko emas nggak bisa, dibuka di emas tuh pakai sabun, pakai tinta, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah ke damkar gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong Kak. Oh itu mah pasti kalau diajarin kan. Itu salah satu trik ya. Tapi itu masih bisa ditulis ke toko itu toko emas masih bisa diperbaiki gitu. Kak Kiki Tapi kena aku tetap akan bisa baru. Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Beril, dokter Tinggi juga. Dimana aku menjalani proses visual ibu, alhamdulillah aku happy aja, aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pastinya kalau dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, menyusuinya, peran-peran aslinya gitu, semuanya berjalan dengan bahagia. Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dari baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dari rumah sakit. Kak Kiki, cutinya rencananya berapa lama nih Kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama ya? Kita belum ngobrolin saya. Iya, ntar konsul dokter dulu lah ya. Ya saya, aku ini dulu pernah dulu nih, udah tumpe-tumpe ini. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil Bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil Bunda? Karena lahirnya di rumah sakit Bunda. Masuk. Gimana Kak Kiki? Ayah lagi janjian ya. Ya, Kak Kiki. Puas deh dia. Makin heboh ya. Dan ya, aku kasih banyak ya teman-teman pers ya. Dan Bisa ngeliat bayinya nggak? Foto-foto. Fotonya apa? di Instagram aja kali ya. Udah ada di Instagram, udah di Instagram. Oke. Udah. Kayak ada Kiki tumbuh dengan baik, sehat, jadi anak yang cerdas, anak yang soleha, ya anak yang pintar juga, dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Doanya ya. Oke. Kak ada nazar nggak sih mungkin punya anak pertama ngapain? Nggak ada. Dasarnya pengen cepat nambah ya. Nazar dan dokter Beril. Dasar dokter dulu sih. Kata terakhir aja. Jadi dari RSIA Muda Jakarta mengucapkan selamat nih khususnya kepada Kiki dan Airi atas kelahiran anak pertamanya yang sehat dan sekarang persiapan mungkin ibunya untuk bisa menjaga tumbuh kembang anaknya sehingga nantinya menjadi anak yang berguna ya Pak Airi ya. Dan tentunya ini adalah kerjasama yang baik antara Kiki, Airi dan para dokter yang ada di sini bagaimana dari awal kehamilan sampai melahirkan itu sudah persiapan. Jadi terutama yang penting adalah persiapan untuk bagaimana secara mental tadi Kiki juga menyampaikan ya, secara mental, secara fisik, kemudian bagaimana persiapan untuk menjadi seorang ibu yang sudah kita siapkan sejak trimester ketiga. Bahkan dari trimester ketiga juga mungkin Pak Heri dan Kiki sudah belajar bagaimana cara menggendong bayinya, bagaimana cara menyusuinya, dan itu kita punya konselor juga. Jadi teman-teman di sini saya berbangga karena bisa melihat satu keluarga kecil yang humble banget gitu loh, yang mau ikut bener sama nasihat dokternya nih, dokter Beril dan dokter Tinggi luar biasa. Kalau bisa jangan banget ya saya